Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan 22 April 2021, saya coba untuk membahas terkait tentang isu terhangat terkait tentang Kepulauan Meranti hari ini. Yang pertama tentang utang Pemda bersama PT Putra Kreasi Multi Buana. Yang kedua terkait tentang kunjungan Bupati Kepulauan Meranti bersama Menteri Koperasi dan UKM. Sahabat setia dimanapun berada, sejujurnya dari sisi pertama kita coba untuk mengulas persoalan dengan prestasi yang dilakukan oleh Pemda bersama dengan PT Putra Kreasi Multi Buana. Pada dasarnya ini sesuai dengan langkah somasi yang dilakukan oleh kuasa hukum PT Putra Kreasi itu oleh Alfred Simamura SHMA CPL dengan nomor 15 /advokat/ES/4/2021. Terhormat, yang dilakukan somasi adalah Bupati, Sekda, PU, Ketua Pengadilan Bengkalis, Ketua Kejaksaan Kepulauan Meranti, kemudian BPK Perwakilan Riau. Bahwasanya pada gugatan prestasi terhadap PU Meranti dan Bupati itu dengan perkara nomor 45/PDTG/2018 Pengadilan Negeri Bengkalis, kemudian tertanggal 28 November 2018, terkait tentang pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Pelabuhan Peranggas Kayu Ara dak reguler, dana alokasi khusus reguler, dengan nomor kontrak 600/PU Satret BM/PJ/1/03/01 PLU 07/13/9/2016 tertanggal 28 September 2016 sebanyak 8.172.196.000 dengan bunga 0,68%. Perkara ini telah masuk ke Pengadilan Bengkalis dengan nomor 45 Perdata G/2018. Pengadilan Negeri meminta supaya pihak pertama melakukan pembayaran dengan bobot pekerjaan hasil dari audit teknis sebesar 80,97%. Kemudian berbicara tentang jaminan pelaksanaan kegiatan lebih kurang 90 miliar. Ada 2 kali tunda bayar triwulan keempat tahun 2019-2020 oleh DBH Migas pemerintah pusat. Ini adalah bentuk alasan daripada pemerintah daerah untuk membayar utang daripada gugatan PT Putra Kreasi Multi Buana tersebut. Kemudian alasannya yaitu terkait tentang adanya persoalan daripada utang pusat ke daerah yang belum dibayar, ya. Nah, berangkat daripada itu semua, kita coba untuk beranalisa terkait tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER di pasal 1338 yang berbunyi segala perjanjian yang diikat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini terkait tentang pasal yang dikenakan oleh PT Putra Kreasi itu bersama dengan pemerintah. Artinya mereka sudah menjalankan amanah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1338 itu. Kemudian kita juga berangkat daripada pasal 134 ya, 1234, yaitu tentang tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk membuat, untuk diperbuat dan untuk tidak diperbuat. Ini tentang di pasal 1234 KUHPER. Ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ini menjadi dasar oleh perusahaan tersebut terkait tentang alasan-alasan yang telah disomasikan oleh mereka kepada pemerintah daerah Kepulauan Meranti. Jadi inti daripada pembahasan kali ini kita coba untuk menganalisa terkait jalan tengah bagaimana menyikapi persoalan permintaan hutang oleh perusahaan tersebut kepada pemerintah, di mana pemerintah hari ini kita yakini bahwa begitu banyak dililit oleh hutang, kemudian keadaan kas lagi nihil, kemudian ditambah dengan
kepemerintahan dan kebijakan baru, di mana kalau kita terkuras hanya berpikir tentang keperdataan dan hutang piutang, maka pembangunan yang kita impikan akan terkendala. Oleh karena itu, selaku daripada sebuah organisasi dan sebuah masyarakat yang merasa perlu ikut andil dalam mencari solusi persoalan hutang piutang dan persoalan solusi negeri untuk kedepannya, yang pertama, dalam hal ini pemerintah melalui kabak hukum harus menyelesaikan secara regulasi dan teknis yang telah dibuatkan sesuai dengan peraturan kitab hukum undang-undang perdata tersebut. Menyikapi hal ini, tentunya satu sisi ini dianggap skala prioritas oleh perusahaan itu, cuma satu sisi perusahaan tersebut masih ada celah hukum untuk kita kedepankan, sehingga bagaimana utang piutang itu tidak terkendala dengan teknis pembangunan yang akan negeri ini bangun ke depannya. Sehingga persoalan utang piutang ini, kalau dengan alasan bahwa sesuai dengan analisa Sekda, menunggu ada jaminan pelaksanaan, ada kegiatan lebih kurang 90M, ini rencananya 8M mau digulirkan ke untuk pembayaran utang perusahaan tersebut. Yang kedua, meminta ada 2 kali tunda pembayaran triwulan keempat oleh pemerintah pusat terkait tentang DBH Migas 2019-2020. Sahabat setia dimanapun berada, kita coba untuk beranalogi bagaimana persoalan ini bukanlah persoalan-persoalan yang substansi, dan jangan sampai persoalan-persoalan utang piutang yang tidak seberapa substansi ini mampu menjanggal daripada visi misi untuk membangun negeri yang tercinta. Oleh karena itu, sahabatku sekalian, Bupati Kepulauan Meranti dalam hal ini kita minta, yang katakanlah dalam hal ini kemarin ada melakukan kunjungan bersama Menteri Koperasi dan UKM. Saya pikir terkait tentang kunjungan yang dilaksanakan Bupati untuk membuka bagaimana kota yang masyarakat Meranti dapatkan dengan bantuan UMKM itu ya tidaklah terlalu substansi, karena memang dari awal 2020 Meranti sudah terbukti mendapat kuota yang luar biasa banyaknya atas bantuan pusat, karena Meranti dianggap daerah-daerah yang masih rawan terkait tentang kemiskinan itu. Kemudian terkait tentang UMKM, kami pikir hanya menghabiskan energi pemerintah saja untuk bagaimana menjolok atau menjemput bola terkait tentang kuota UKM itu, karena memang sesungguhnya bahwa terkait tentang UKM itu saya saja hanya daftar lebih kurang aja dapat. Artinya begitulah dari dulunya kementerian terkait untuk memaksimalkan perannya untuk membantu masyarakat Meranti yang terkena dampak. Namun dalam hal ini tidak perlu pemerintah daerah kita untuk cari muka atau cari panggung dalam tanda kutip. Ini hanyalah sekilas informasi. Jadi artinya melalui momen Ramadan ini kami coba untuk memberi masukan kepada pemerintah terkait berpikir bagaimana untuk mengefektifkan peran visi misi yang telah dijalankan semulanya, apakah terkait tentang pertanian, peternakan, infrastruktur, kemudian terkait tentang mendisiplinkan terkait tentang PAD yang ada di Meranti, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang main mata untuk menguras segala energi potensi masyarakat Meranti sehingga tidak punya harga yang maksimal atau harga jual yang maksimal. Ini perlunya yang terpenting untuk pemerintah daerah hari ini, sehingga tidak terfokus kepada hal-hal yang tidak substansi itu. Demikian sahabatku sekalian, mendapat kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Meranti cukup berpikir bagaimana untuk membuka lapangan pekerjaan, berhenti bahasa-bahasa terkait tentang bagaimana merumahkan honor-honor yang ada. Cukup saja yang dianggap fiktif ya dikeluarkan, kemudian yang masuk dianggap perlu, ada dinas yang perlu silakan dimasukkan. Dengan langkah seperti ini membuka daripada lapangan pekerjaan masyarakat Meranti, di mana hari ini dengan kondisi Covid sehingga masyarakat merasakan betul efek negatif terkait tentang perekonomian mereka. Yang selanjutnya terkait tentang peternakan dan pertanian yang akan digesa sesuai visi misi. Ini tentunya berangkat daripada kekuatannya sejauh mana dinas terkait untuk mengakomodir segala kepentingan masyarakat, apakah profesinya sebagai petani maupun profesinya sebagai peternak ataupun nelayan. Nah, ini yang perlu digesa. Artinya tidak perlulah bupati untuk menjolok sampai ke atas, karena ini hal-hal yang biasa saja dan ada regulasi strategisnya. Jadi tidak perlu bupati kita menghabiskan energi hanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui tani, nelayan maupun ternak, karena hal ini sudah ada dinas-dinas tersendiri. Jadi bupati cukup saja bagaimana untuk mendisiplin
agar membuka cakrawala persoalan perusahaan sehingga betul-betul disiplin dalam berkontribusi terhadap negeri daerah Kabupaten Meranti. Yang selanjutnya bagaimana untuk mengatur secara disiplin terkait tentang PAD sehingga Meranti punya harga jual dan punya PAD besar. Kemudian bagaimana untuk mengembangkan atau mendirikan atau membentukkan BUMD sehingga melalui BUMD inilah merupakan dapur daripada daerah Kabupaten Meranti yang akhirnya mampu untuk membantu nilai perekonomian masyarakat Meranti hari ini. Demikian sahabatku sekalian, teknis terkait solusi untuk membangun Meranti, tidak perlu muluk-muluk. Yang jelas bagaimana perekonomian masyarakat betul-betul maksimal, kemudian bagaimana infrastruktur betul-betul dijamin, bagaimana PAD ditingkatkan, bagaimana mengurangi angka KKN tersebut. Demikian sahabatku sekalian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.